Selamat bertemu kembali di channel saya, Seota Ngaran Official. Di sini saya akan membahas mengenai hak pakai atas tanah bagian 11 ya. Yaitu mengenai pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada badan hukum swasta dan BUMN BUMD ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke? Berkaitan dengan dasar hukum mengenai hak pakai atas tanah, sudah cukup jelas saya uraikan di dalam video hak pakai atas tanah bagian 1 ya. Sehingga untuk menyingkat video ini, dasar hukum itu tidak saya ulangi kembali di sini ya. Dan untuk itu saya persilakan untuk mengikuti video hak pakai atas tanah bagian 1 tersebut untuk mengetahui dasar hukumnya. Untuk mengawali, perlu saya uraikan terlebih dahulu mengenai beberapa ketentuan yang prinsipil di dalam pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada badan hukum swasta dan BUMN BUMD ya. Yaitu satu, ketentuan bahwa setelah jangka waktu hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara pemberian pertama kali yang tidak dimohonkan perpanjangannya atau perpanjangannya berakhir, maka pemerintah memberikan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah yang sama ya kepada bekas pemegang hak pakai yang bersangkutan. 2, ketentuannya bahwa pemohon pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dapat diajukan paling lama 2 tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak pakai atas tanah pemberian pertama kali yang tidak dimohonkan perpanjangannya, atau setelah berakhirnya jangka waktu perpanjangannya ya. 3, ketentuannya bahwa permohonan pembaruan dan perpanjangan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan dapat diajukan dan diberikan sekaligus dalam satu surat keputusan ya. Dengan ketentuan A, untuk tanah pertanian diajukan setelah usia tanaman atau usaha lainnya dimanfaatkan seluruhnya secara efektif oleh bekas pemegang hak pakai atas tanah berdasarkan rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan atau berdasarkan penilaian dari instansi teknis terkait pada saat pemeriksaan tanah dilakukan dalam rangka proses perpanjangan sekaligus pembaruan tersebut ya. B, untuk tanah non pertanian ya, diajukan setelah bangunan dan atau fasilitas pendukungnya telah dibangun, digunakan dan dimanfaatkan seluruhnya secara efektif oleh bekas pemegang hak pakai atas tanah berdasarkan rekomendasi dari pemegang hak pengelolaan atau berdasarkan penilaian dari instansi teknis terkait pada saat pemeriksaan tanah dilakukan dalam rangka proses perpanjangan sekaligus pembaruan tersebut ya. 4, ketentuan bahwa dalam pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dilakukan tahapan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi ya, bukan oleh panitia dan lain-lain ya. Dan apabila dari hasil pemeriksaan tanah terdapat perubahan kondisi di lapangan ya, baik itu fisik maupun tata batasnya, maka dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas atas tanah yang dimohonkan ya. 5, ketentuan
bahwa pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu mulai berlaku sejak didaftarkan hak pakainya oleh kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan, ya, dengan jangka waktu pembaruan terhitung sejak berakhirnya hak pakai tersebut, ya. 6. Ketentuan bahwa untuk perpanjangan dan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah pengelolaan yang diberikan sekaligus dalam satu surat keputusan, maka perpanjangan dan pembaruan hak pakai mulai berlaku sejak didaftar hak pakainya oleh kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan dengan jangka waktu perpanjangan dan pembaruan terhitung sejak berakhirnya hak pakai tersebut, ya. 7. Ketentuan bahwa apabila pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu diajukan sebelum jangka waktu perpanjangan hak pakai berakhir, ya, atau diajukan dalam tenggang waktu 2 tahun setelah jangka waktu hak pakai atas tanah berjangka waktu pemberian pertama berakhir, maka pendaftarannya tidak mengubah nomor hak yang lama, ya. 8. Ketentuan bahwa dalam hal tanah hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan pembaruannya menjadi objek perkara ditetapkan sebagai status quo atau sita pengadilan, maka tidak menghalangi proses pembaruan hak pakai atas tanah atau hak pakai atas tanah tetap dapat diberikannya. Maksud kami, pembaruan hak pakai atas tanah tetap dapat diberikan, ya, dengan ketentuan A. Hal tersebut tadi dicatat atau diberi catatan sebagai perkara, status quo atau sita pengadilan, ya, atau skorsing di dalam surat keputusan pembaruan hak pakai serta pada buku tanah dan sertifikat hak pakai atas tanah. B. Hal tersebut tadi diberitahukan kepada ketua pengadilan setempat dan para pihak yang berperkara. Dalam hal ini pengadilan yang menangani perkara dimaksud, ya. C. Catatan perkara status quo atau sita pengadilan atau skorsing hapus setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ya, dan salinan putusan pengadilan disampaikan kepada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan, ya. 9. Ketentuan bahwa apabila hak pakai atas tanah berjangka waktu diberikan di atas tanah hak milik, maka berdasarkan kesepakatan bekas pemegang hak pakai atas tanah dengan pemegang hak milik atas tanah dapat diperbarui dengan pemberian hak pakai atas tanah yang baru, ya, melalui akta yang dibuat oleh PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Dan setelah akta PPAT ini, berdasarkan akta PPAT langsung didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan untuk memperoleh sertifikat hak pakai atas tanah dimaksud, ya. Kemudian di dalam pembahasan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu kepada badan hukum swasta dan BUMD ini ada 4 hal pokok yang mau dibahas, yaitu 1. Yang berwenang memberikan pembaruan, 2. Syarat permohonan pembaruan, 3. Mekanisme atau tata cara pemberian pembaruan, 4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan permohonan pembaruan, ya. Baiklah, sekarang kita bahas satu demi satu. Pertama, yang berwenang memberikan pembaruan. 1. Untuk hak pakai berjangka waktu di atas tanah negara dan di atas tanah hak pengelolaan, ya.
Yang berwenang yaitu A. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota berwenang untuk memberikan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada badan hukum swasta dan BUMN BUMD untuk tanah non pertanian seluas tidak lebih dari 20.000 meter persegi ya, atau tidak lebih dari 2 hektar. Serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang kota memberikan pembaruan untuk semua hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan kepada badan hukum swasta dan BUMN BUMD untuk baik itu untuk tanah pertanian maupun untuk tanah non pertanian untuk semua luasan ya. B. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi berwenang untuk memberikan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada badan hukum swasta dan BUMN BUMD untuk tanah non pertanian seluas lebih dari 20.000 meter persegi atau lebih dari 2 hektar sampai dengan tidak lebih dari 150.000 meter persegi atau tidak lebih dari 15 hektar ya. C. Untuk selebihnya yang tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi adalah menjadi wewenang Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN ya. Atau untuk lebih jelasnya Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN berwenang memberi pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada badan hukum swasta dan BUMD, BUMN BUMD berupa tanah non pertanian seluas lebih dari 150.000 meter persegi atau lebih dari 15 hektar ya. Serta berupa tanah non pertanian untuk semua luasan ya. 2. Untuk pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak milik kepada badan hukum swasta dan BUMN BUMD. Di sini yang berwenang untuk memberikannya adalah pemegang hak milik yang bersangkutan atau kuasanya ya. Kedua, mengenai syarat-syarat permohonan pembaruan ya. 1. Syarat-syarat permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara kepada badan hukum swasta dan BUMN BUMD ya. Syarat-syaratnya antara lain A. Fotokopi identitas pemohon berupa KTP atau fotokopi identitas pemohon berupa KTP beserta fotokopi identitas kuasa berupa KTP dan surat kuasa. Ini diperlukan apabila dikuasakan ya. Kemudian fotokopi akta pendirian dan pengesahannya berikut perubahan akta pendirian terakhir dan pengesahan perubahannya. Atau peraturan pendirian perusahaan ya. Kemudian nomor induk berusaha NIB dari OSS atau Online System Submission. Kemudian TDP atau tanda daftar perusahaan ya. B. Syarat berupa asli sertifikat hak pakai atas tanah berjangka waktu. Asli maksudnya yang sudah berakhir ya. C. Surat keterangan pendaftaran tanah atau SKPT. Ini diperoleh dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kota setempat melalui permohonan informasi pertanahan yang diajukan oleh pemohon hak pakai atau kuasanya ya. D. Syarat berupa peta bidang tanah. Syarat ini diperlukan apabila dilakukan pengukuran ulang atas bidang tanah hak pakai ya. E. Syarat berupa persetujuan dari pemegang hak tanggungan ya.
termasuk apabila terjadi perubahan luas tanah hak pakai. Syarat ini diperlukan apabila hak pakai dibebani hak tanggungan, ya. F. Syarat berupa bukti pelaksanaan CSR atau Corporate Social Responsibility dan atau tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini untuk badan hukum yang menjalankan bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, ya. G. Syarat berupa bukti perpajakan yang berkaitan dengan tanah tersebut. Ini hanya bersifat fakultatif, ya. Tidak suatu keharusan, hanya apabila ada, ya. H. Syarat berupa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPPBT atau SP2EBT dari yang bersangkutan yang diperbuat dengan akta notaril, ya. Adapun isi surat pernyataan ini adalah memuat pernyataan yang bersangkutan mengenai hal-hal sebagai berikut, ya. Yaitu bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara fisik, bahwa tidak terdapat konflik atau sengketa atau perkara dan keberatan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan, ya. Bahwa yang bersangkutan sanggup melaksanakan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial lingkungan, ya. Ini adalah menjadi persyaratan bagi badan hukum yang menjalankan bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, ya. Bahwa yang bersangkutan bersedia untuk tidak mengurung atau tidak menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik dan atau jalan air, ya. Kemudian isinya bahwa yang bersangkutan bersedia menerima luas tanah hasil pengukuran dari instansi Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ya. Syarat ini diperlukan apabila diukur ulang, ya. Kemudian isinya bahwa pemanfaatan tanah dan atau bangunan telah terlaksana seluruhnya. Terakhir isinya bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab secara perdata dan pidana atas semua yang telah dinyatakannya, ya. 2. Untuk syarat-syarat permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak pengelolaan, ya, kepada badan hukum swasta dan BUMN-BUMD. Mengenai syarat-syarat di sini sama, ya, atau serupa dengan semua syarat di dalam permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara, ya. Kecuali syarat mengenai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau SPPBT atau SP2EBT tidak terdapat atau tidak ada dalam syarat pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah pengelolaan, ya. Tidak ada dia SPPBT tadi. Dan selanjutnya dalam permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah pengelolaan terdapat syarat-syarat tambahan, ya, yaitu berupa surat rekomendasi tentang pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dari pemegang hak pengelolaan, di mana dalam surat rekomendasi ini juga dimuat keterangan mengenai penempatan tanah dan atau bangunan telah terlaksana seluruhnya. Ketiga, A. Mengenai mekanisme atau tata cara pembaruan hak pakai atas tanah di atas tanah negara, ya. Mekanisme atau tata caranya adalah 1. Pemohon
dalam hal ini Badan Hukum Swasta dan BUMN/BUMD, mengajukan permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang bersangkutan, ya. Dan di dalam permohonan ini dilengkapi atau dilampirkan persyaratan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ya. 2. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah tersebut, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon untuk supaya melengkapinya, ya. Dan apabila dinyatakan sudah lengkap dan memenuhi syarat, maka kepada pemohon diberikan tanda penerimaan dokumen persyaratan, serta kepada pemohon diterbitkan SPS atau surat perintah setor untuk biaya PNBP atau pendapatan negara bukan pajak untuk pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di dalam pemeriksaan tanah ini, bahwa pemohon juga diwajibkan menanggung transport petugas konstatasi di dalam melakukan pemeriksaan tanah hak pakai atas tanah yang dimohonkan pembaruannya ke lapangan, ya. 3. Setelah berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah yang diterima telah lengkap, ya, dan pemohon telah pula membayar pembayaran biaya PNBP pemeriksaan tanah untuk pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kota melalui petugas konstatasi melakukan pemeriksaan tanah hak pakai atas tanah yang dimohonkan pembaruannya ke lapangannya berdasarkan berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah. Pemeriksaannya meliputi aspek yuridis maupun dari aspek fisik, ya. Kemudian hasil dari pemeriksaan ini dituangkan dalam risalah pemeriksaan tanah atau constatering report, ya, dengan ketentuan apabila dari hasil pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi ternyata terdapat perubahan kondisi di lapangan atau lokasi areal tanah hak pakai atas tanah, maka dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas tanah hak pakai yang dimohonkan pembaruannya, ya. Dan hasil dari pengukuran ulang ini dituangkan dalam peta bidang tanah, ya. Mengenai pengukuran ini perlu saya jelaskan bahwa pemohon harus membayar biaya PNBP pengukuran ulang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ya. Kemudian mengenai kewenangan untuk melakukan pengukuran bidang tanah adalah sebagai berikut, ya. Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota adalah untuk melakukan pengukuran yang luas tanahnya di bawah 10 hektar, ya. Sedangkan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi adalah untuk melakukan pengukuran tanah yang luasnya 10 hektar sampai dengan tidak lebih dari 1000 hektar, ya. Kemudian selebihnya adalah merupakan kewenangan Kementerian Agraria Tata Ruang, Kepala BPN, ya. Empat, setelah dilakukan kegiatan pemeriksaan tanah oleh petugas konstatasi dan atau dilakukan pengukuran ulang dan atau penataan batas tanah yang atas tanah hak pakai yang dimohonkan pembaruannya, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menindaklanjutinya dengan
menerbitkan surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan apabila telah dipenuhi syarat lengkapnya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pembaruan hak pakai disertai alasan penolakannya jika kewenangan pembaruan hak pakainya merupakan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota, ya. Sedangkan jika kewenangan pemberian pembaruannya menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menyampaikan berkas permohonan pembaruan hak pakai kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dengan membuat surat pengantar yang isinya memuat pendapat, pertimbangan dan usulan dapat atau tidaknya permohonan pembaruan hak pakai dikabulkannya. 5. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan hak pakai, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi melalui petugas yang ditunjuknya melakukan pula pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkannya, dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota supaya melengkapinya, ya. Dan apabila telah memenuhi syarat lengkap, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu yang dimohonkan pembaruannya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pembaruan hak pakai dengan disertai alasan penolakannya, ya. Ini dilakukan apabila kewenangan untuk memberikan pembaruan hak pakai merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, ya. Sedangkan jika kewenangan pemberian pembaruan hak pakai merupakan kewenangan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN, maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi menyampaikan berkas permohonan pembaruan hak pakai kepada Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN dengan membuat surat pengantar yang isinya memuat pendapat, pertimbangan dan usulan dapat atau tidaknya permohonan pembaruan hak pakai dikabulkan. Mengenai penyampaian dari Kanwil ini, dapat dilakukan melalui sistem elektronik, ya, yang disediakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala BPN, di mana berkas permohonan pembaruan hak pakai secara fisik, yaitu berupa dokumen kertas, tetap disimpan di kantor wilayah BPN Provinsi yang bersangkutan, ya. 6. Setelah menerima berkas permohonan pembaruan hak pakai dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN melalui Dirjen yang membidanginya atau pejabat ataupun petugas yang ditunjuk di Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melakukan pula pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan pembaruan hak pakai atas tanah serta melakukan pengkajian, ya, dengan ketentuan apabila masih terdapat kekurangan persyaratan berkas permohonan, maka diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota untuk supaya melengkapinya, ya.
dan apabila telah memenuhi syarat lengkap, maka Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN menerbitkan surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah yang dimohon pembaruannya, atau menerbitkan surat keputusan penolakan permohonan pembaruan hak pakai disertai alasan penolakannya, ya. 7. Setelah memperoleh surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah yang dimohon, maka pemohon, dalam hal ini badan hukum swasta dan BUMD, ya, mengajukan permohonan pendaftaran pembaruan hak pakai atas tanah secara tertulis dengan cara mengisi formulir permohonan yang tersedia di kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan, dan permohonan ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan dibubuhi materai yang cukup, ya. Dan untuk permohonan pendaftaran ini juga pemohon harus membayar biaya PNBP pendaftaran pembaruan hak pakai di loket pelayanan kantor pertanahan dengan melampirkan surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota atau surat keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau surat keputusan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN tentang pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu, ya. Kemudian surat kuasa apabila dikuasakan. Berikut fotokopi SPPT PBB tahun berjalan atas tanah tersebut, ya. Kemudian bukti SSB BPHTB, bukti pembayaran BPHTB maksudnya. Bukti SSP PPH sesuai ketentuan. Serta mungkin persyaratan lainnya sesuai SK pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu, ya. 8. Apabila permohonan pendaftaran pembaruan hak pakai sudah memenuhi syarat lengkap, ya, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota menandatangani dan menerbitkan sertifikat hak pakai tersebut, ya. Mengenai penerbitan hak pakai ini, proses pendaftaran ini perlu saya jelaskan bahwa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kota yang telah ditunjuk ataupun ditetapkan oleh Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN sebagai kantor pertanahan kabupaten kota yang melaksanakan pendaftaran tanah secara elektronik, maka pendaftaran surat keputusan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu dilakukan secara elektronik, ya. Dan sertifikat yang diterbitkan adalah juga sertifikat elektronik atau sertifikat hak pakai L, ya. B. Mengenai mekanisme atau tata cara pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah hak milik kepada badan hukum swasta dan BUMN-BUMD. Untuk hak pakai atas tanah berjangka waktu yang diberikan di atas tanah hak milik adalah berdasarkan kesepakatan pemegang hak pakai atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak milik atas tanah, dapat diperbarui dengan pemberian hak pakai atas tanah yang baru, ya, melalui akta yang dibuat oleh PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Dan setelah diperoleh akta PPAT ini, langsung didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten kota yang bersangkutan untuk memperoleh sertifikat hak pakai atas tanah di atas tanah milik. Keempat, mengenai waktu penyelesaian pelayanan permohonan pembaruan hak pakai atas tanah berjangka waktu di atas tanah negara dan di atas tanah pengelolaan kepada badan hukum swasta dan BUMN-BUMD secara manual, yaitu waktunya 38 hari
untuk tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 hektar dan untuk tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000 meter persegi kecuali bekas tanah HGU ya. Waktunya 57 hari untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 hektar dan untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2000 meter persegi sampai dengan 150.000 meter persegi atau tidak lebih dari 15 hektar ya. Kemudian waktunya 97 hari untuk tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 meter persegi atau lebih dari 15 hektar. Lebih dari 15 hektar. Nah, yang tadi 2000 meter persegi sampai dengan tidak lebih dari 15 hektar ya. Berkaitan dengan waktu penyelesaian ini tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk kirim-mengirim berkas ya, yaitu dari kantor pertanahan kabupaten kota ke Kanwil BPN provinsi, kemudian ke kantor Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau sebaliknya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 081251240000 atau email harlenssalen@gmail.com yang pada kesempatan pertama akan saya jawab dan atau saya jadikan materi dalam video saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.